Bab 2591, Sistem Fagositosis Tingkat Bintang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hei, tuan rumah membunuh para dewa untuk mendominasi, menghadiahkan kunci untuk ditelan, dan dapat ditingkatkan. Mendengar ini, alis Yesuan terangkat. Penguasa dewa sudah mati, dia mewarisi kekuatan aturan dewa, maka dia adalah penguasa baru para dewa. Antara langit dan bumi, dia mendominasi, tidak ada yang bisa bersaing dengannya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun, langsung meningkatkan sistem. Hei, sistem mulai ditingkatkan, kemajuan saat ini adalah 1%. Yesuan memeriksa jadwal dan menemukan bahwa waktu peningkatan diperkirakan 1 hari, yang baginya hampir di antara jari-jari. Hei, sistem mulai ditingkatkan, kemajuan saat ini adalah 100%, sistem ditingkatkan, dan tuan rumah mendapatkan sistem fagositosis tingkat bintang. Sistem fagositosis tingkat bintang. Mata Yesuan berbinar, ternyata dewa bukanlah titik akhir. Ini sama seperti yang dia pikirkan. Di masa depan, dia akan pergi ke luar angkasa, yaitu langit di luar. Pada saat yang sama, dia juga tahu mengapa dia pergi dari dunia peri ke para dewa, mengapa sistemnya salah dan memasuki keadaan semi terlindung. Ternyata ada alasannya. Sistem fagositosis ini adalah produk dari ras ketiga alam semesta. Ini digunakan untuk memilih para jenius manusia dan mendistribusikannya ke seluruh alam semesta. Mereka melakukan ini karena ada krisis yang mengejutkan di alam semesta. Ras pertama alam semesta, keluarga surgawi, dibuat untuk manusia, dan kemudian roh lahir, ras manusia memberontak, dan makhluk surgawi yang memproklamirkan diri menentang manusia. Perlu untuk menghancurkan manusia dan menyatukan seluruh alam semesta. Petik 2. Sayangnya, Terran dan ras kosmik lainnya telah mendirikan federasi wara dan bersaing dengan Celestial. Setelah mengetahui hal ini, Yesuan merasa agak besar. Ternyata ada juga alasan untuk mendapatkan sistem fagositosis, yang dipilih oleh ras manusia kosmik. Tepatnya, itu dipilih oleh keluarga surgawi yang disebut Kaisar II. Kaisar II ini adalah robot yang diciptakan oleh orang pertama Terran, Singbo. Pada saat yang sama, Kaisar II juga memiliki saudara mekanik bernama Kaisar Yi. Dia adalah Kaisar II. Dengan menggunakan kebijaksanaan keluarga mekanik, ia menciptakan sistem fagositosis, mendistribusikan semua bagian alam semesta, dan memilih para jenius manusia dengan potensi. Kaisar Yi, yang membunuh penciptanya sendiri, membintangi, memberontak terhadap Terran, dan mendirikan Tianji, dan mengancam akan menghancurkan Terran dan menyatukan para pengkhianat mekanik alam semesta. Sederhananya, keluarga mekanik di Federasi Vatikan dan ras pertama alam semesta adalah akar yang sama. Setelah mengetahui hal ini, Yesuan merasa bahwa para dewa terlalu kecil dan kecil, seperti setetes air di laut. Kemudian dia terus memahami sejarah alam semesta. Di alam semesta, unit terkecil adalah planet, lalu galaksi, bintang, dan alam semesta. Di kaki Yesuan, benua ini adalah sebuah planet, terbagi menjadi 9 surga, dan para dewa berada di surga ke-9. Naik, itu adalah surga, alam semesta. Ketika saya terbang dari dunia peri ke alam para dewa, sistem fagositosis tiba-tiba salah, dan alasan untuk memasuki keadaan setengah terlindung adalah karena dewa dan dewa berat ke-9 dekat dengan surga. Jika Anda tidak memasuki keadaan setengah terlindung, itu mungkin terdeteksi oleh keluarga surgawi dan kemudian dibunuh bersama dengan planet itu. Hei, alam telah berubah, silakan periksa. Pada saat ini, sistem meminta lagi. Pembaruan alam. Yesuan melihat sekilas. Dia mewarisi aturan Tuhan, dan sekarang alam semesta juga merupakan penguasa Tuhan, tetapi sekarang, sistem menunjukkan dia sebagai tatanan pertama bintang. Di atas bintang, itu adalah meteor, satelit, planet, bintang, dan seterusnya. Dalam hal ini, Yesuan juga memiliki beberapa pemahaman. Dia menyeberang, secara alami tidak asing. Bumi adalah planet, dan bulan adalah satelit yang mengorbit bumi. Adapun matahari, itu adalah bintang. Tanpa diduga, alam semesta terbagi dengan cara ini. Namun, ini tidak masalah. Yang Yesuan pedulikan adalah Federasi Wanaro. Terran kosmik, dan ras kosmik lainnya, mendirikan Federasi Faro melawan ras pertama alam semesta. Di Federasi Wanluo, ia dibagi menjadi 2 kubu, satu adalah sains dan teknologi, dan yang lainnya adalah kultivasi diri. Kam sains dan teknologi,
yang dipimpin oleh dinasti abadi, terutama adalah pendirian sains dan teknologi, penggunaan mech, kapal perang, dan pertempuran antar planet lainnya. Mereka juga akan memiliki cairan kultur genetik, DEL, untuk meningkatkan kebugaran fisik manusia, sehingga mereka juga mengklaim sebagai manusia baru. Seperti Yesuan, yang sekarang dikenal sebagai penguasa dewa, ini hanyalah ranah gelar. Dewa, pada kenyataannya, hanyalah manusia yang cukup kuat sampai batas tertentu. Adapun kamp pemahaman, dipimpin oleh 10 istana surgawi, yang merupakan metode kultivasi seperti Yesuan, tetapi mereka tidak lagi benar, tetapi bintang tingkat yang lebih tinggi, sehingga yang dapat dipahami juga dapat disebut bintang. Namun, mereka tidak melupakan buku itu, jadi mereka menamainya. Para ahli perbaikan bintang yang kuat itu bahkan dapat membongkar kapal perang, pedang, dan planet. Namun, pada saat ini, sistem sekali lagi meminta, "Hei, planet tempat tuan rumah berada belum disertifikasi oleh pemerintah federal." Sistem ini memberikan penghargaan kepada tuan rumah Star Trek Traveler. Silakan tuan rumah planet terdekat, Tianhe, untuk survei dan sertifikasi. Jika tidak, planet yang tidak memiliki pemilik ini dapat ditemukan oleh pelancong antar bintang lainnya. Hei, sistem telah secara otomatis membuat kartu identitas federasi untuk tuan rumah. Hei, sistem merekomendasikan agar tuan rumah menjadi tentara bayaran antar bintang. Mendengar ini, Yesuan melihatnya dan menemukan bahwa identitasnya saat ini adalah penduduk asli bintang Tianhe. Selama dia pergi ke bintang Tianhe untuk survei dan sertifikasi planet, maka planet ini akan digantung di bawah namanya. Selama dia mengajukan manajemen tertutup, maka pelancong antar bintang alien tidak dapat masuk. Jika disertifikasi oleh orang lain, maka planet itu tidak akan menjadi miliknya. Pada saat itu, para pelancong antar bintang itu bisa menjadi sombong di sini. Di sini, sebagai rumah Yesuan, dia tidak dapat membiarkan ini terjadi. Saat ini, dia terbang jauh ke atas. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menerobos lapisan pelindung planet itu. Pada saat ini, Yesuan berada jauh di dalam angkasa, yang juga merupakan langit di luar angkasa. Gelar penjelajah antar bintang dapat mengurangi kemungkinan menemukan retakan di angkasa. Jika tidak, dengan kekuatannya, ketika dia menemukan retakan di angkasa, dia akan tersedot masuk dan kemudian dicincang. Luar angkasa sangat tidak stabil dan memiliki banyak retakan ruang kosmik. Gelar penjelajah antar bintang ini mengurangi kemungkinan Yesuan bertahan hidup di angkasa. Dikatakan bahwa para ahli perbaikan bintang yang kuat itu juga dapat menggunakan senjata ajaib untuk melakukan perjalanan antar bintang di luar, dan bahkan beberapa orang secara fisik dapat memecahkan angkasa. Pada saat ini, Yesuan melihat planet di bawahnya dan memiliki banyak pikiran. Dia memeriksa sistem dan menemukan bahwa rekomendasi sistem adalah untuk tiba di bintang Tianhe untuk sertifikasi dalam waktu 1 tahun. 1 tahun, baginya sekarang, itu bukan apa-apa. Namun, ia juga menemukan perintah sistem yang mengatakan bahwa jika Anda melakukan perjalanan antar bintang, Anda harus mengosongkan ruang melahap, jika tidak, ruang melahap dapat runtuh. Dengan kata lain, mereka yang melahap ruang harus dilepaskan, dan tidak seorang pun dapat ditinggalkan. Pada saat yang sama, latihan, senjata ajaib, darah, dan sebagainya, akan dikosongkan. Bahkan laju aliran ruang melahap akan disatukan dengan alam semesta. Meskipun ia sekarang berada di langit, ia masih dalam lingkup planet ini, jadi itu bukan perjalanan bintang. Planet ini, terbagi menjadi 9 langit, disebut bintang 9 hari. Mengenai perjalanan antar bintang, tunggu beberapa saat dan kemudian katakan. Yesuan berpikir dalam hatinya. Kemudian, dia memberitahu teman-teman baiknya dan teman-teman lainnya. Kemudian dia menempatkan semua orang di ruang menelan di daratan para dewa. Ngomong-ngomong, kecoa dan asap terbang semuanya hancur. Tentu saja, itu sangat diperlukan. Jatuh, tetapi dia mengikuti hari pertama. Ini adalah orang yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia tentu tidak akan lupa. Saat ini, Yesuan memiliki total 5 istri, yaitu Song Chong Jing, Guan Yulan, Jatuh, Tengkorak, dan Asap Terbang. Sangat disayangkan bahwa ruang menelannya tidak dapat mengambil satu orang atau sesuatu pun. Sebulan kemudian, sudah waktunya untuk pergi, dan untuk melakukan sertifikasi survei planet, itu harus lebih awal. Jika seseorang pertama kali ditemukan, itu akan merepotkan. Yesuan berpikir dalam hatinya,
adalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, sekali lagi datang ke surga. Terakhir kali, dia tidak meninggalkan ruang lingkup 9 bintang, jadi itu bukan perjalanan bintang. Kali ini, dia pergi saat Yesuan meninggalkan 9 bintang untuk memulai Star Trek. Sistem fagositosis tingkat bintangnya sekali lagi diatur ulang. Setelah pengaturan ulang, itu secara langsung memicu misi utama sistem, menghancurkan ras pertama di alam semesta. Untuk keluarga hari ini, Yesuan telah memahami momen ini. Di antara seluruh sungai Kixing, orang-orang Tianji menempati wilayah yang luas di alam semesta pertama, yang merupakan hegemon pertama di galaksi saat ini. Terran, karena populasinya yang besar, sekarang menempati alam semesta ketiga. Dan di alam semesta ketiga dan alam semesta kedua dan bidang alam semesta kecil lainnya, ada banyak bintang dan bintang lainnya. Untuk tahap saat ini, yang hanya merupakan tingkat terendah dari inti bintang, dan bintang 9 hari Yongyu, itu hanya salah satu metode latihan yang paling umum di antara Federasi Wanluo yang didirikan oleh Terran Kosmik ketiga dan alam semesta lainnya. Dan dalam paket hadiah besar ini yang diatur ulang sistem melahap langit berbintang, hanya ada harta biasa seperti bintang pita, pedang bintang, dan pesawat ulang-alik bintang terbang. Selain itu, hanya ada satu sumber yang telah dikurangi ke sistem untuk menukar mata uang. Meskipun Yesuan juga memiliki tangan melahap sistem sendiri dan keterampilan menelan paksa, tetapi dalam situasi kekuatannya yang rendah saat ini, kedua keterampilan ini, pada dasarnya tidak dapat diandalkan. Pada saat ini, Yesuan Duan duduk di kapal perang kecil pesawat ulang-alik bintang terbang, mengatur mode self-propellet, biarkan pesawat ulang-alik bintang terbang membawanya ke bintang Tianhe di bidang bintang ini. Yesuan sendiri telah jatuh ke dalam tenggelam. Dia berpikir tentang bagaimana membuka situasi sesegera mungkin dengan sumber daya di tangannya. Pertama-tama, untuk mengautentikasi kepemilikan 9 bintang, ini adalah masalah yang mendesak, dan sekarang bergegas ke bintang Tianhe, Yesuan juga harus menangani masalah ini. Dan kemudian kalimatnya, saran sistem adalah membiarkan Yesuan meluangkan waktu untuk pergi ke Tianhe, dan mendaftar sebagai tentara bayaran antar bintang. Dia memiliki gelar Star Traveler. Ini adalah keuntungan Yesuan. Di antara sungai Xingxing, ada semua jenis sumber daya dan kreasi, tetapi perjalanan antar bintang memiliki peluang tinggi untuk menemui celah ruang angkasa. Dibandingkan dengan tentara bayaran antar bintang lainnya, gelar Yesuan Star Traveler akan membuatnya di sini. Bahaya dari aspek tersebut diminimalkan. Namun, itu benar-benar membuat Yesuan menerima saran sistem. Setelah memutuskan untuk pergi ke Tianhe Star, saya mendaftarkannya dan menjadi tentara bayaran antar bintang formal, tetapi itu adalah hal lain. Itu adalah perolehan darah antar bintang. Sistem fagositosis menukar banyak bintang dan bintang yang berbeda di toko, tetapi dia hanya memiliki satu poin dalam sistem yang sudah menjadi sumber uang, dan tidak ada hal baik untuk ditukar. Dengan darah berbintang, kecepatan peningkatan kekuatan akan lebih cepat, jadi Yesuan Zi pasti menang. Selain ditebus dari sistem, ia memiliki cara lain, yaitu, di luar sistem, dari bintang-bintang di langit berbintang, warisan. Jenis garis keturunan berbintang ini yang diperoleh dari dunia luar, sistem juga akan mengenali, dan setelah pewarisan berhasil, warisan darah ini juga akan disimpan oleh sistem, dan masih ada kemungkinan pertumbuhan dan promosi. Setelah menjadi tentara bayaran antar bintang, Yesuan harus memasuki langit berbintang untuk berburu semua jenis binatang buas, atau menemukan beberapa mineral, yang dapat digunakan untuk menukar mata uang dengan sistem. Selain dapat menebus dengan sistem fagositosis tingkat bintangnya, Anda dapat menukar barang-barang lainnya dengan beberapa pangkalan Republik Federal Venezuela. Misalnya, di aula layanan aliansi di bintang Tianhe, ada badan khusus untuk menangani semua ini. Selain itu, di langit berbintang, selain aliansi, ada lebih banyak binatang buas liar. Binatang buas ini adalah sumber darah bintang-bintang. Tentu saja, jenis binatang buas berbeda, dan darah mereka juga baik dan buruk. Secara umum, bahkan binatang buas umum, darah mereka bukanlah sumber menelan yang dapat dipertukarkan dalam sistem atau aliansi Wanluo. Jika Anda kaya, itu tidak masalah, tetapi sekarang Anda sedang berjuang. Bagi Yesuan, cara terbaik untuk mendapatkan darah binatang buas bintang adalah pergi ke langit berbintang untuk menemukan binatang buas bintang. Masalah ini sangat sulit, dan peluang keberhasilannya bahkan lebih kecil. Namun, Yesuan belum tahu berapa banyak rintangan yang telah dilewati.
Sulit untuk mengatasinya. Setelah keputusan itu, Yesuan tidak akan dapat pergi ke bintang Tianhe. Dalam perjalanan, ia akan mulai melihat peta bintang kosmik di pesawat ulang-alik bintang terbang, dan memilih bidang bintang yang akan didaftarkan setelah tentara bayaran bintang. Pertama-tama, mari kita bahas tentang lokasi bintang Tianhe di langit. Bintang Tianhe terletak di alam semesta ketiga yang ditempati oleh Terran. Terran dari alam semesta ketiga dan ras kosmik lainnya mendirikan Federasi Wara untuk melawan ras pertama di alam semesta. Dua kubu di Federasi Faro, satu adalah teknologi, dan yang lainnya adalah kultivasi diri. Kubu sains dan teknologi dipimpin oleh dinasti abadi, dan kubu pemahaman dipimpin oleh Istana 10 Surgawi. Dinasti abadi dan Istana 10 Surgawi adalah dua kekuatan utama, tetapi masing-masing menempati setengah dari alam semesta ketiga, dan bintang Tianhe terletak di mezanin pusat dari kedua kekuatan ini. Di zona mezanin pusat ini, ada kekosongan gelap alam semesta. Alam semesta hampa ini disebut bintang pemakaman. Konon, alam semesta dan lubang cacing lainnya, seperti alam semesta kedua, dapat mencapai kedalaman bintang pemakaman. Ini dapat dikatakan bahwa begitu alam semesta pertama dan alam semesta ketiga melancarkan perang yang benar-benar menyeluruh, medan bintang pemakaman tempat lubang cacing kosmik berada pasti akan menjadi garis depan medan perang. Sejumlah besar alam semesta dan alam semesta lainnya yang bersama-sama dengan manusia membentuk alam semesta kedua dan alam semesta lainnya di alam semesta, melalui lubang cacing kosmik, yang pertama datang, juga akan menjadi bintang pemakaman ini. Namun tentu saja, tidak ada perang skala besar antara berbagai ras di alam semesta, jadi bintang pemakaman ini masih damai. Namun, karena lubang cacing kosmik yang menghubungkan bidang kosmik utama berada di bagian terdalam dari medan bintang, bahkan pada periode Taiping, medan bintang ini adalah yang paling rumit. Orang-orang kosmik dan kuat hampir akan memasuki ruangan, dan kadang-kadang mereka bahkan dapat melihat beberapa intip rahasia. Alasannya adalah bahwa medan bintang pemakaman ini sebenarnya adalah makam bintang. Pemakaman ini mengacu pada makna pemusnahan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Medan bintang pemakaman bukanlah lubang hitam, tetapi merupakan medan bintang kosmik abu-abu antara kekosongan alam semesta normal dan lubang hitam. Banyak bintang yang memasuki periode keheningan dan kelelahan hampir tertarik ke medan bintang ini, seperti halnya lubang hitam yang menyerap dan menelan semuanya. Faktanya, area abu-abu ini adalah lubang hitam yang perlahan terbentuk. Karena belum terbentuk, tidak peduli apakah itu alam semesta yang kuat atau berbagai binatang kosmik, Anda dapat memasukinya, memburu sumber daya di dalamnya, dan sumber nuklir bintang dari bintang-bintang kematian itu. Yesuan sekarang adalah keadaan bintang terendah di langit berbintang, dan itu masih urutan pertama. Sumber nuklir bintang ini paling berguna untuk peningkatan wilayahnya. Didorong, nada sistem berbunyi lagi. Hei, bintang-bintang datang. Saat perintah sistem berbunyi, Yesuan terbangun dari meditasinya, dan matanya menyapu dari jendela pesawat ulang-alik bintang terbang. Sebuah bintang besar memantulkan matanya, tidak lebih dari berapa kali dia keluar dari 9 bintang selain itu. Bintang Tianhe ini tidak hanya besar, tetapi juga memberi Yesuan perasaan seperti mimpi. Ada juga lapisan atmosfer di luar bintang besar itu, yang menyelimuti bintang itu, tetapi atmosfer ini samar-samar dapat melihat sejumlah besar simpul yang berkedip. Jelas, ini adalah atmosfer dan susunannya. Saat dibutuhkan, ia memiliki kemampuan bertahan. Ini berada dalam lingkup pengembangan peradaban sejati. Faktanya, bintang Tianhe bukan hanya planet yang penuh dengan peradaban pemahaman, karena Yesuan berada di atmosfer, tetapi juga melihat beberapa dermaga bintang besar. Mirip dengan dermaga dan pelabuhan di lautan, tetapi berlabuh dengan Star Wars. Tentu saja, kapal perang bintang yang muncul di bidang penglihatan bukanlah kapal perang kecil dari pesawat ulang-alik bintang terbang milik Yesuan. Mereka adalah beberapa raksasa super. Saat ini, kapal perang bintang kelas raksasa ini semuanya berlabuh di beberapa dermaga bintang yang dibuka di atmosfer susunan bintang 9 hari, menunggu untuk memasuki bagian dalam bintang-bintang. Jelas, area atmosfer lain dalam susunan itu tidak dapat diakses, disalahpahami, dapat menyebabkan reaksi terhadap susunan itu, dan patroli akan datang. Yesuan mengambil pesawat ulang-alik bintang terbang itu untuk pertama kalinya, dan kewarganegaraan Federasi Wanluo yang dibentuk sendiri oleh sistem itu tidak memiliki token identitas apapun, tetapi itu diverifikasi oleh iris. Sosok Yesuan jatuh ke dermaga bintang, dan dermaga bintang itu sangat besar.
Sebuah platform besar dibangun di kekosongan di luar atmosfer. Itu dibagi menjadi dua sisi, satu sisi adalah area dermaga, dan kapal-kapal perang besar itu tidak dapat memasuki bintang Tianhe. Di dermaga bintang luar, perlu untuk mengumpulkan uang sewa. Ini menunjukkan manfaat dari kapal perang kecil, mirip dengan senjata ajaib, dapat berada di dalam tubuh, tetapi juga menghemat dermaga. Tentu saja, kapal perang besar juga dapat dimasukkan ke dalam tubuh, tetapi itu bukan pembangkit tenaga listrik tingkat bintang umum yang dapat melakukannya. Setelah Ye Xuan jatuh ke platform, dia berjalan langsung ke sisi lain dari jalur personel, dan ada banyak sosok dalam antrean. Selain tipe manusia biasa, ada berbagai tubuh kehidupan yang aneh dan aneh, di antaranya Ye Xuan bahkan mengamatinya untuk waktu yang lama, dan tidak menemukan bagian mana dari kepalanya, bagian mana dari pantatnya. Tetapi atmosfer yang keluar dari orang-orang sangat kuat, dan dia tidak berani melihat terlalu banyak, takut menyebabkan masalah yang tidak perlu. Federasi Vatikan jelas sangat kuat. Apakah itu budidaya peradaban atau peradaban sains dan teknologi, semuanya telah berkembang ke tingkat yang sangat tinggi, dan bahkan memiliki penggunaan gabungan. Setelah dibuang ke Ye Xuan, sebuah instrumen di sisi-sisi depan hanya memancarkan cahaya, memindai matanya dan melepaskannya. Memasuki atmosfer, itu adalah dunia yang lebih seperti mimpi. Karena telah memasuki era langit berbintang, jelas tidak mungkin bagi pembangunan bintang Tianhe untuk dibatasi hanya pada daratan. Ye Xuan melihat lorong di atas permukaan laut di lautan luas. Pada saat yang sama, selain daratan, ada juga beberapa kota besar seperti kota langit. Di ruang di dalam atmosfer bintang Tianhe, ada sejumlah besar pesawat ulang-alik kecil yang beroperasi, mempesona. Meskipun hati benar-benar ingin tahu, minatnya tidak kecil, tetapi Ye Xuan tidak bermaksud untuk menjelajahi kota antar bintang pertama yang ditemuinya setelah memasuki langit berbintang. Karena dia sekarang orang miskin, hanya sedikit sumber uang untuk pertukaran bintang dalam sistem fagositosis tingkat bintang, dan mata uang Republik Federal Venezuela adalah mata uang bintang, dia bukan satu. Koin bintang, pada kenyataannya, adalah sejenis kristal, yang merupakan sumber inti bintang di inti bintang. Setelah energi terkumpul, kristal-kristal bintang itu habis. Tetapi kristal-kristal itu berasal dari inti bintang yang perlahan-lahan dapat menyerap energi bebas alam semesta dan menyimpannya. Dapat dikatakan bahwa masih ada beberapa nilai. Oleh karena itu, residu dari sumber-sumber nuklir bintang ini telah dikumpulkan oleh Federasi Vatikan dan dipoles hingga seukuran burung merpati sebagai mata uang peredaran. Tentu saja, asal-usul inti bintang juga dinilai. Setelah energi habis, kristal-kristal yang tersisa juga berbeda warnanya. Semakin gelap warnanya, semakin cepat energi bebas disimpan dari angkasa, jadi meskipun dipoles bentuk sistemnya, nilainya juga berbeda. Ia dibagi menjadi 7 jenis: putih, jingga, biru, hijau, merah, biru dan ungu. 10 koin putih sama dengan 1 koin jingga, 10 koin jingga sama dengan 1 koin hijau, dan analogi. Pada akhirnya, 1 koin ungu setara dengan 1 juta koin putih. Dikatakan bahwa ada 2 jenis koin bintang di atas koin ungu, satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna 9. 1 koin hitam, setara dengan 10 koin ungu, yaitu 10 juta koin putih. 1 dari 9 koin berwarna, setara dengan 100 koin ungu, yaitu 100 juta koin putih. Ye Xuan memutuskan untuk memasuki medan bintang pemakaman sebagai tentara bayaran bintang. Selain mendapatkan darah binatang bintang dan memburu bahan binatang itu, tujuan lainnya adalah untuk menemukan sumber nuklir bintang dari inti bintang kematian di dalam, dan melahap energinya. Naikkan wilayah, dan kemudian, kristal yang tersisa dapat didaur ulang ke Federasi Venus dengan imbalan bintang-bintang. Bintang-bintang ini, dan setiap planet yang melakukan perjalanan ke Federasi Faro di masa depan, adalah mata uang universal, penting, dan semakin banyak semakin baik. Setelah memasuki atmosfer bintang Tianhe, sistem fagositosis tingkat bintang di tubuhnya telah secara otomatis terhubung dengan jaringan internal planet ini, dan komunikasi ini masih senyap dan tidak akan ditemukan oleh otak inti planet ini. Ini adalah keuntungan lain dari Ye Xuan dan pembangkit tenaga antar bintang lainnya. Hampir segera setelah dia melangkah ke bintang ini, dia dapat secara acak menemukan beberapa informasi layanan di bintang-bintang melalui sistem menelan tubuh. Segera, dia menemukan lokasi Aula Federal Bintang Tianhe, yang terletak di atas lautan luas bintang Tianhe, sebuah bangunan gantung besar.
Apakah mendaftar untuk kepemilikan eksplorasi bintang atau mendaftar sebagai tentara bayaran antar bintang Federasi Vatikan, termasuk banyak hal lainnya, semuanya ditangani di platform semi udara ini. Ada banyak bayangan di platform tersebut. Karena Tianhe berada di tepi luar bidang bintang pemakaman, Federasi Wanluo dapat dilihat di mana-mana kecuali Terran. Untungnya, pendaftaran sebagai pemilik StarCraft dan Star Exploration tidak perlu membayar Star Coin. Jika tidak, Yesuan sekarang tidak punya uang. Saya khawatir kedua hal ini tidak dapat dilakukan. Setelah beberapa pekerjaan yang sibuk, Yesuan menyelesaikan tim di depan dua jendela besar, dan kemudian mereka menyelesaikan semua dua hal ini. Benar saja, mereka memasuki era langit berbintang. Tingkat pinggiran kota tidak normal. Staf di jendela kunci semuanya adalah robot cerdas tingkat tinggi dengan lebih dari 90% bentuk manusia. Ketika Yesuan keluar dari jendela transaksi kedua, sistem fagositosis tubuhnya juga membunyikan nada. Hei, selamat kepada tuan rumah sebagai pemilik 9 bintang. Tip, dengan peningkatan kemampuan tuan rumah, di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk melahap ruang di dalam tubuh. Hai, selamat kepada tuan rumah yang telah menjadi tentara bayaran antar bintang Federal Venus. Nomor registrasi tentara bayaran federal TA13.148.080. Kartu skor juara virtual telah dikaitkan dengan identitas federal tuan rumah. Poin federal yang dimenangkan akan dihitung secara otomatis. Mendengar suara sistem fagositosis, Yesuan mengetahui identitas dari apa yang disebut tentara bayaran antar bintang. Token itu masih dibundel dengan identitas federal. Tidak ada token fisik. Ini jauh lebih mudah. Mengenai fungsi integrasi token tentara virtual ini, dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Sekarang dia mendengar bahwa dia memiliki minat dan dengan cepat memeriksanya di sistem tubuh. Yang disebut poin federal mengacu pada orang-orang Federasi Vatikan. Kontribusi untuk seluruh federasi adalah seumur hidup dan dapat diakumulasikan. Saat ini, poin federal Yesuan adalah 00. Ini adalah dua nilai. 0 sebelumnya adalah nilai integral resmi dan akan terus terakumulasi dan tidak akan dihapus. 0 dalam tanda kurung belakang adalah nilai yang telah ditebus dan dihitung saat digunakan. Misalnya, jika nilai ini adalah 1.200, maka itu berarti Anda telah memberikan 1.000 poin kontribusi kepada Federasi Wanluo, tetapi dalam 1.000 poin ini, 200 poin telah digunakan oleh Anda. Ya, poin kontribusi ini dapat digunakan untuk menukar item di semua bintang serikat dan kota-kota Republik Federal Venezuela. Setiap kantor federal bintang memiliki departemen khusus. Dikatakan bahwa bahkan beberapa material dan harta karun yang bertentangan dengan langit, atau latihan, darah, dan sejenisnya, dapat ditukar. Tentu saja, premisnya adalah Anda memiliki poin federal yang cukup. Skor federal ini tidak unik untuk bintang Terran, tetapi semua warga Republik Federal Venezuela dapat mengaktifkan sistem kredit kontribusi federal ini di jendela khusus. Federasi Faro, selain Terran, memiliki sejumlah besar alam semesta lainnya. Sistem poin kontribusi federal ini bersifat universal, yaitu, selama Anda memiliki skor yang cukup tinggi, baik itu di wilayah Terran atau ras kosmik lainnya, selama pihak lain termasuk dalam Federasi Faro, Anda dapat menggunakannya. Tentu saja, untuk mengaktifkan sistem poin kontribusi federal ini, Anda harus terlebih dahulu memiliki kekuatan yang cukup. Langkah pertama dari nuklir bintang adalah standar minimum. Tidak peduli apakah itu ras manusia atau alam semesta lainnya, banyak warga tidak memiliki kekuatan ini dan tidak memenuhi syarat. Karena sumber penilaian sistem integral ini, objeknya hanya terbatas pada musuh Federasi Vulkan, yang merupakan keluarga surgawi dari alam semesta pertama. Hanya ketika Anda telah melenyapkan kelompok etnis tertentu, atau ras pelayan yang berafiliasi dengannya, atau telah memperoleh bahan atau mineral khusus tertentu untuk pertempuran federasi dan makhluk surgawi, yang merupakan bahan strategis yang sangat penting, akan secara otomatis memberi Anda skor. Tentu saja, dalam setiap hal, standar penilaian berbeda. Jika Anda membunuh suku formal dari keluarga surgawi, mungkin ada 100 poin-poin kontribusi federal, dan Anda hanya ras pelayan yang merupakan pengikut keluarga surgawi. Mungkin hanya ada 10 atau bahkan 1 poin. Dengan cara yang sama, mungkin Anda baru saja mendapatkan biji khusus dan menyerahkannya ke kantor federal. Poin kontribusi yang Anda dapatkan setinggi 1.000 poin, 10.000 poin. Karena ada sistem poin kontribusi federal, maka tentu saja akan ada daftar kontribusi untuk hal semacam ini.
Daftar kontribusi federal virtual ini dapat ditemukan di terminal jaringan apapun dari semua anggota Federasi Vatikan. Yesuan memeriksanya, dan kemudian langsung takut. Klasemen federal ini dibagi menjadi 3 kategori, daftar surga, daftar tanah, dan daftar orang. Tianbang, yang pertama hingga ke 100 dengan poin kontribusi tertinggi. Daftar tempat, ambil yang ke 100 dan ke 10 hingga ke 1000. Daftar orang, ambil yang pertama 1000 dan 1, hingga ke 10.000. Tidak perlu disebutkan berapa banyak orang yang menempati alam semesta kedua. Perlu ditambahkan alam semesta lainnya. Basis ini luar biasa, tetapi hanya ada 10.000 tempat di dunia. Puluhan ribu tempat ini pada dasarnya tidak berfluktuasi lagi dalam ratusan tahun terakhir. Yang paling elit dari federasi dapat dilarikan ke daftar. Yang terakhir ingin menggantikan mereka. Kesulitannya dapat dibayangkan. Yesuan melihat beberapa orang terakhir dalam daftar, dan poin kontribusi mereka semuanya di atas 100.000 poin, dan kultivasi kekuatan juga merupakan keberadaan lubang hitam. Adapun 900 orang dalam daftar, perbaikan di balik nama-nama itu semuanya adalah tanda tanya. Dan 100 orang di Tianbang, saya minta maaf, informasi yang dikultivasikan sebagai alam juga merupakan tanda tanya, yang jelas-jelas sengaja dikaburkan. Di lingkungan berbintang, alam kultivasi sangat berbeda. Banyak orang tidak dapat melihat semua tingkat alam, dan Yesuan, dalam tubuh sistem melahap, dapat melakukannya di lingkungan bintang terlemah. Saya mengerti semua ini, bahkan dalam kasus sistem fagositosis, dalam aspek tingkat langit berbintang, pembukaan larangan saat ini masih hanya beberapa yang pertama. Yaitu, inti bintang, meteor, satelit, planet, bintang, nebula, galaksi, lubang hitam. Dikatakan bahwa ini hanya 8 yang pertama dari 15 bintang tingkat biasa. Setelah 15 bintang dan lautan tingkat biasa, dikatakan bahwa masih ada beberapa alam tingkat tinggi yang benar-benar dapat disebut yang terkuat di langit berbintang. Tapi ini, Yesuan sekarang tidak tahu apa-apa. Saat ini, dia adalah peringkat bintang nuklir terlemah di 8 alam bintang biasa yang diketahui. Orang terlemah dalam daftar adalah lubang hitam. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kasusnya. Dalam hal itu murni di masa depan. Tentu saja, kondisi untuk daftar kontributor federal hanya mempertimbangkan poin kontribusi federal, dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan poin kontribusi yang besar, tidak ada kekuatan yang kuat yang sesuai dengannya. Apakah itu mungkin? Poin ini, bahkan Yesuan tidak memikirkannya. Robot kecerdasan buatan yang memberinya identitas tentara bayaran antar bintang tidak memikirkannya. Sekarang dia tidak pernah menyadari bahwa, segera setelah itu, pembangkit tenaga listrik federal pertama dalam sejarah yang terdaftar sebagai orang yang naik pesawat di bawah lubang hitam sebenarnya lahir di tangannya sekarang. Jumlah tentara bayaran antar bintang masih sangat tinggi. Baik untuk diingat, Ta13.148.080. Setelah menyelesaikan dua hal yang ada, Yesuan tidak terus tinggal di bintang Tianhe. Dia kembali ke ruang angkasa di luar atmosfer bintang Tianhe melalui saluran dermaga bintang untuk pertama kalinya. Sistem fagositosis di tubuhnya telah mengunduh peta langit berbintang dari medan bintang pemakaman secara otomatis. Meskipun bintang Tianhe berada di medan bintang pemakaman ini, ia berada di tepi terluar. Untuk menjelajahi medan bintang ini, untuk mendapatkan bahan binatang buas dan berbagai mineral yang berguna, Anda harus menyelam lebih dalam. Yesuan mengeluarkan pesawat ulang-alik bintang terbang, dan dengan cepat bergegas pergi bahkan saat kehampaan kelabu di ujung depan yang tak berujung. Seluruh bulan berlalu dengan cepat. Pada awalnya, pesawat ulang-alik bintang terbang sesekali melihat beberapa kapal perang lewat di kehampaan, atau melesat pergi di kejauhan, tetapi dalam 10 hari terakhir ini, dia belum melihat makhluk hidup lainnya. Belum lagi kapal perang, bahkan binatang buas berbintang yang paling umum di medan bintang pemakaman yang luas dan polos, dia belum melihatnya. Tepat ketika Yesuan terdiam, nada perintah sistem akhirnya terdengar lagi. Hei, aku menemukan langit berbintang menelan binatang buas, darah, primer. Nilai, Gen. Apakah terkunci? Darah, primer. Nilai, Gen. Ketika mendengar kalimat ini, jantung Yesuan berdebar kencang dan tiba-tiba menjadi gembira. Darah primer, menunjukkan bahwa binatang buas ini masih anak-anak, jika Anda dapat menangkapnya, begitu Yesuan ditelan oleh sistem fagositosis,
maka darah yang akan didapatnya akan sangat lengkap. Nilai kelas menunjukkan bahwa darah binatang buas ini adalah jenis yang dapat terus tumbuh. Dua kata itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa langkanya itu. Tentu saja, biarkan Yesuan mengejutkan binatang buas ini, sebenarnya itu adalah binatang buas yang ditelan langit berbintang favoritnya, yang disebut sebagai binatang buas bintang. Di antara bintang-bintang, ada banyak orang. Banyak ras bahkan bukan kehidupan daging dan darah. Misalnya, Yesuan belajar melalui sistem fagositosis bahwa ada kehidupan mineral, dan tubuhnya sebenarnya adalah kristal misterius. Tetapi bahkan dengan kehidupan kristal tanpa daging ini, ras mereka sebenarnya adalah salah satu federasi vulkan. Sebaliknya, banyak binatang buas daging dan darah di langit dikecualikan dari federasi, bahkan jika mereka kuat, mereka hanya mangsa saja. Alasan yang paling mendasar adalah kebijaksanaan. Satu-satunya kriteria untuk membedakan dan mengukur antara kehidupan yang lebih tinggi dan binatang buas di alam semesta adalah kebijaksanaan. Bahkan jika itu adalah kehidupan kristal, selama tingkat kebijaksanaannya sesuai standar, itu dapat dianggap sebagai kehidupan yang lebih tinggi, dan binatang buas, meskipun kuat, memiliki tingkat kebijaksanaan yang terbatas, dan hanya dapat direduksi menjadi binatang buas yang diburu oleh kehidupan yang lebih tinggi sebagai mangsa. Di antara sungai-sungai komet, binatang buas yang ganas seperti ini dengan kecerdikan yang tidak dapat dipahami tidak ada habisnya. Langit berbintang menelan binatang buas, yang merupakan salah satu yang lebih berharga, terutama di medan bintang pemakaman ini, terutama. Medan bintang pemakaman, pada kenyataannya, adalah lubang hitam kosmik besar yang sedang terbentuk, dan masih berada di tingkat bintang. Sejumlah besar bintang telah ditarik ke dalam medan bintang khusus yang sedang sekarat ini, dan bahkan bintang yang bersinar dan panas akan terpengaruh oleh tren umum hamparan bintang yang luas ini. Tanah itu kusam dan mulai mati. Bintang jenis ini tidak lagi seperti cahaya dan panas yang mengerikan seperti bintang-bintang di luar, dan tidak dapat diakses, tetapi mereka bukan bintang mati yang sebenarnya. Karena mereka dipengaruhi oleh tren umum bidang bintang ini, mereka dengan cepat meredup dalam waktu singkat. Jauh di dalam inti bintang, masih ada sejumlah besar sumber nuklir bintang. Oleh karena itu, akan ada nilai yang besar, dan penambangan nilai-nilai ini akan menjadi sangat mudah dan cepat. Bintang-bintang seperti itu, banyak di bidang bintang pemakaman, karena alasan inilah, bidang bintang ajaib ini akan menarik sejumlah besar pusat kekuatan federal, bahkan termasuk alam semesta pertama dari keluarga surgawi, dan beberapa pengikut para pelayan kelompok etnis juga akan datang dengan tenang. Namun, lebih banyak bintang pemakaman sebenarnya adalah bintang kematian sejati yang telah habis oleh inti bintang di kedalaman bintang-bintang. Bintang-bintang kematian ini persis sama dengan bintang-bintang berharga lainnya. Mereka tidak masuk jauh ke inti bintang. Mereka tidak tahu sumber inti bintang di inti bintang. Berapa banyak yang ada di sana, atau masih belum ada. Tetapi jika setiap kali Anda menemukan bintang, cobalah untuk masuk jauh ke kedalaman bintangnya. Hal-hal seperti itu, orang-orang yang lelah dan kelelahan. Dan bintang-bintang melahap darah binatang buas, Anda dapat memecahkan masalah ini. Langit berbintang menelan binatang buas, alasan mengapa ia hanya disebut sebagai binatang buas bintang, karena mereka semua memakan sumber inti bintang untuk kehidupan, dan setiap langit berbintang menelan binatang buas, yang mewujudkan evolusi darah dengan menelan sejumlah besar sumber inti bintang tumbuh. Oleh karena itu, mereka paling peka terhadap aroma inti bintang, seperti hiu di laut, haus darah, jadi mereka memiliki indera penciuman darah yang sangat tajam. Dapat dikatakan bahwa jika Anda dapat mendukung binatang bintang di tangan Anda, atau secara langsung memiliki darah binatang bintang, maka di medan bintang pemakaman ini, hal-hal lain tidak akan disebutkan untuk saat ini, setidaknya, dalam pencarian asal-usul inti bintang, tidak ada yang salah. Ini pasti lebih mengerikan daripada melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Asal-usul inti bintang sangat berharga dan sangat berharga. Bagi pusat kekuatan federal umum, ia dapat menganggapnya sebagai masalah kenyamanan atau menyerap energinya, dan kemudian mendaur ulang kristal inti bintang yang telah dihancurkan menjadi energi ke Federasi Wara. Mereka digunakan untuk memoles bentuk dan menjadi mata uang federal. Yesuan sekarang adalah lingkungan inti bintang, dan di lingkungan inti bintang, melahap asal-usul inti bintang, yang paling kuat untuk peningkatan ranah-ranah melonjak, tercepat, jauh lebih dari jenis energi lainnya. Dengan kata lain, yang paling dibutuhkan Yesuan sekarang adalah asal mula bintang nuklir, dan langit berbintang ini menelan binatang buas itu.
Baginya, itu jelas merupakan sumber sejumlah besar bintang di depannya. Binatang buas yang menelan bintang itu langka, dan bahkan lebih langka lagi dalam kehidupan seorang anak. Kali ini, Yesuan tidak boleh melewatkannya. Kunci orientasi. Buru segera. Yesuan tidak ragu-ragu dan segera menjawab. Segera, titik merah muncul di peta langit berbintang sistem, dan lokasi Yesuan saat ini tidak terlalu jauh, dan sistem tidak dapat mendeteksinya. Dengan arah tertentu, Yesuan segera memacu pesawat ulang-alik bintang terbang dan bergegas ke masa lalu. Langit berbintang seperti ini menelan binatang buas itu benar-benar mustahil untuk ditemui. Kalau sudah sampai di situ, itu hanya bisa dikatakan keberuntungan. Kalau, dia harus berburu secepatnya. Untungnya, itu hanya seekor anak singa, kekuatannya seharusnya tidak terlalu kuat, dan peluang keberhasilan perburuannya masih besar. Sungguh tidak, dia juga memiliki kemampuan untuk menelan paksa, tetapi peluang keberhasilannya sedikit lebih buruk. Jika tangan pemakan tidak berhasil, itu berarti kekuatannya jelas luar biasa. Bahkan jika dipaksa menelan, saya khawatir itu sedikit berlebihan. Segera, di depan garis pandang, ada binatang buas cian seukuran penyanyi itu. Napasnya tidak jelas, dan itu sangat terkendali. Itu tergantung di cekungan galaksi, dan di depannya, ada setumpuk kecil kristal merah. Sumber nuklir bintang. Melihat tumpukan kristal merah ini, cahaya Yesuan menyusut dan hatinya bergetar. Koin mata uang Republik Federal Faro terbuat dari kristal yang telah terkuras energinya, dan warnanya terbagi menjadi 7 jenis: putih, jingga, biru, hijau, merah, biru, dan ungu. Kristal sumber inti bintang merah, yang dipoles untuk menghasilkan mata uang bintang, juga berwarna merah, setara dengan 10.000 koin putih. Ukuran mata uang bintang hanya seukuran ibu jari. Namun, tumpukan kecil inti bintang merah di depan mata ini, bahkan dengan memperhitungkan kausan dalam penggilingan, setidaknya bisa mendapatkan lebih dari 10.000 bintang standar merah. Ini adalah 100 juta koin putih, dan nilai 10 koin hitam, atau 1 koin 9 warna. Ini tidak lebih penting. Yang lebih penting, tumpukan sumber inti bintang tingkat merah ini, energi inti bintang tunggal masih berbeda. Jika tidak, langit berbintang ini menelan binatang buas itu, dan tidak mungkin melahirkannya, dan ia mendekat dengan hati-hati dan selangkah demi selangkah. Ia hilang. Umpan. Pikiran Yesuan melintas kata itu, dan wajahnya membuat wajahnya eksentrik. Siapa tulisan tangan yang begitu besar, tetapi dia tidak ragu untuk mengeluarkan begitu banyak sumber nuklir bintang tingkat merah untuk menjebak langit berbintang ini untuk menelan binatang buas itu. Saya bertemu Yesuan, yang jelas merupakan ritme kehilangan istri dan prajurit lipat saya. Sekarang sistem superfagosit akhirnya memasuki bab antar bintang, maka Yesuan ingin menjadi daging fisik dan bertabur bintang, tentu saja lebih menarik. Selain itu, beberapa pembaca mengatakan bahwa Yesuan tidak akan kembali ke bumi. Saya hanya bisa mengatakan, pasti akan. Namun, Yesuan telah melalui ini begitu lama, semua orang dapat membayangkan di mana bumi berkembang dan di alam semesta mana. Tangan melahap. Dalam keterkejutan, jantung Yesuan berdebar kencang, tetapi tanpa ragu-ragu, dia langsung memacu tangan melahap, menelan langit berbintang tidak jauh dari depan dan sumber bintang merah kecil, semuanya tertelan dalam tubuh. Kalau begitu aku tidak akan kembali dan melarikan diri. Perangkap langit berbintang ini menelan keberadaan binatang buas, bahkan jika ia mundur ke tempat yang jauh, perhatiannya harus selalu diperhatikan di sini. Yesuan sudah mengenal pihak lain dan harus segera membawanya pergi. Apa, di Federasi Wanluo ini, ada orang yang berani mengambil sesuatu yang kurang? Ini, justru sebaliknya. Hampir pada saat yang sama ketika Yesuan mulai, di sebuah kapal perang, seorang pemuda berteriak dengan seruan tidak percaya. Kemudian, di kehampaan kosong di kejauhan, sebuah kapal perang kecil perlahan muncul keluar. Meskipun ukuran kapal perang ini tidak besar, ia mirip dengan pesawat ulang-alik terbang Yesuan, tetapi nilainya jelas jauh lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari lambung kapal. Peradaban ilmiah dan teknologi dari zaman bintang dan pengembangan diri peradaban saling terkait. Seringkali, keduanya telah lama terpisah satu sama lain. Anda memiliki saya dan saya memiliki Anda. Bahkan kapal perang pun sama. Hal semacam ini yang termasuk dalam produk unggulan peradaban ilmiah dan teknologi telah menerapkan metode pemahaman peradaban sejati.
Susunan yang terukir di bagian dalam dan luar kapal umumnya bekerja dalam 3 cara, menyerang, bertahan, atau mempercepat. Kapal perang yang sengaja mencap metode susunan tersembunyi ini bukannya tanpa, tetapi umumnya merupakan kapal strategis resmi penting dari pemerintah federal. Kapal perang swasta mencap metode susunan ini. Hanya ada satu penjelasan, lebih banyak bintang, tangan yang terbakar. Jelas, kaum muda yang memiliki kapal perang kecil ini pasti memiliki identitas yang tak tertandingi. Kalau tidak mungkin ada wacana seperti itu sebelumnya, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk melemparkan sekumpulan sumber nuklir bintang tingkat merah untuk menjebak seorang anak. Langit berbintang menelan binatang buas. Tapi semua ini, sekarang semua lebih murah Yesuan. Sebenarnya, sebelum melakukan hal itu, Yesuan sudah meramalkan konsekuensinya, tetapi meskipun begitu, bahkan jika dia datang lagi, dia masih pilihan yang sama sekarang. Latihan, awalnya adalah untuk melawan langit, kesempatan untuk jatuh dari kue ini tidak banyak, ditemui jika tidak dipahami dengan baik, Yesuan sendiri akan merasa terlalu gagal. Tidak peduli siapa kamu, hal kecil ini pasti akan membuat kulitmu kram, kamu tidak dapat melarikan diri. Ketika suara gemuruh marah terdengar di belakangnya, Yesuan menoleh ke belakang dan tanpa sadar, hanya untuk menemukan ruang kosong di kehampaan, tanpa peringatan apapun, sebuah kapal perang, topeng elips di permukaan, masih ada pertempuran cahaya pola Prancis berkedip, yang jelas merupakan barang kelas atas yang telah diukir dengan susunan. Itu adalah pesawat ulang-alik bintang terbang yang diberikan kepada Yesuan dalam bentuk foya-foya, dan tidak ada ukiran. Namun, karakteristik pesawat ulang-alik bintang terbang adalah cepat, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kapal perang tingkat tinggi, tetapi pada kapal perang tingkat yang sama, kecepatannya bisa lebih kuat darinya, pada dasarnya kurang. Bagaimanapun, itu baru saja memasuki langit berbintang, sistem fagositosis untuk melindungi tuan rumah. Pelarian semacam ini masih tidak terlalu memalukan. Sial, kamu tidak bisa lari. Melihat bahwa Yesuan memanggil pesawat ulang-alik bintang terbang, itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghantam ke kedalaman langit berbintang tempat pemakaman ini. Gigi maskulin muda di kapal perang kecil di belakangnya menggertakkan gigi mereka dan wajah mereka penuh dengan antusiasme. Kapal perang langsung menuju masa lalu. Kapal perangnya banyak, dan bahkan ada kapal raksasa kelas bintang yang strategis. Kapal perang lain dengan susunan kecepatan, pertahanan, kekuatan serangan, masing-masing memiliki beberapa kapal. Kali ini, untuk menangkap langit berbintang dan melahap binatang buas, kapal perang yang dibawanya hanya dengan sengaja memberkati metode susunan tersembunyi teratas ini, dan bahkan sentuhan sensitif binatang buas tidak dapat merasakan, kapal gelap, dan sisi lain meskipun kapal perang kecil dan tidak mencolok itu kuno, kecepatannya tidak lebih lambat dari kapal gelap miliknya, yang diukir dengan hukum, dan selalu mustahil untuk menarik jarak dekat. Situasi ini membuat orang-orang muda di kapal debu bergemuruh hebat, meraung dari waktu ke waktu, jantung pembunuhan telah kuat hingga ekstrim. Kedua kapal perang itu, satu demi satu, mengejar satu dan melarikan diri, dan segera bergegas ke kedalaman medan bintang pemakaman, semakin dalam dan dalam. 3 hari berlalu. Selama 2 hari pertama, 2 kapal perang yang mengejar satu melarikan diri, jarak di antara mereka hampir tidak berubah, tetapi sejak hari ketiga, Yesuan dengan jelas menemukan bahwa kapal perang yang mengejarnya semakin dekat. Pihak lain tidak tahu metode apa yang harus digunakan, tetapi kecepatan kapal perangnya jelas meningkat pesat. Jika terus seperti ini, dalam waktu 3 hari, pesawat ulang-alik bintang terbang harus dikejar oleh pihak lain. Kekuatan Yesuan sekarang adalah langkah pertama dari bintang nuklir, di tingkat bintang dari alam kekuatan, adalah tingkat terendah dari dasar, dia tidak berpikir bahwa orang yang mengejar di belakang juga seperti dia, termasuk dalam jenis kultivasi ini adalah dasar dari keberadaan kekuatan. Dengan kata lain, begitu tertangkap oleh pihak lain, Yesuan akan menghadapi, saya khawatir itu adalah krisis hidup dan mati yang nyata. Cepat, di bawah krisis hidup dan mati, Yesuan pada saat ini dapat dikatakan sangat tegang, bahkan gumaman mulutnya keluar. Yang dia dorong adalah sistem fagositosis dalam tubuh. Dari saat pertama ketika langit berbintang menelan binatang buas, sistem fagositosis di Yesuan mulai mengekstraksi dan melahap binatang buas, dan prosesnya jelas panjang. 3 hari berikutnya telah berlalu, dan tidak ada akhir. Kejadian ini, yang menghabiskan konsumsi energi sistem,
membuat Yesuan dengan polos menarik keluar untuk mengambil setumpuk kecil sumber nuklir bintang tingkat merah, jadi dia terburu-buru. Karena Anda tidak dapat menghindarinya, maka di Yesuan, hal yang paling mendesak saat ini adalah secara alami meningkatkan kekuatan Anda sendiri sebanyak mungkin. Bahkan jika dia hanya dipromosikan dari langkah pertama nuklir bintang ke tingkat kedua nuklir bintang, baginya, dalam pertempuran berikutnya dengan para penyerang di kapal perang terakhir, kemungkinan bertahan hidup Yesuan juga akan sangat melonjak. Sama seperti hati Yesuan yang cemas, sistem menelan tubuhnya menyelesaikan proses pemurnian darah langit berbintang anak itu, dan akhirnya menyelesaikannya. Pikiran Yesuan membunyikan suara sistem yang membuatnya merasa intim. Hei, selamat tuan rumah, dapatkan langit berbintang langka untuk menelan darah binatang buas, apakah sudah diambil? Tanpa ragu-ragu, Yesuan segera menjawab, saya akan segera mengambilnya. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan darah langit berbintang langka untuk menelan binatang buas, level primer. Darah ini adalah darah yang berkembang. Persyaratan evolusi, melahap darah dari jenis langit berbintang yang sama untuk menelan binatang buas, dan melalui pemurnian dan pemurnian darah yang berkelanjutan untuk mendapatkan level promosi. Darah dan spesialisasi darah, yang paling peka terhadap asal-usul inti bintang, dalam rentang tertentu, dapat merasakan atmosfer semua inti bintang. Rentang persepsi, tingkatkan dengan level darah. Hei, selamat kepada tuan rumah, darah langit berbintang langka menelan binatang buas. Hei, saya merasakan napas sumber nuklir bintang merah, apakah itu? Membutuhkan energi, jelas. Sumber nuklir bintang tingkat merah yang dirasakan oleh sistem sebenarnya adalah tumpukan kecil sumber nuklir bintang yang baru saja dikumpulkan Yesuan ke dalam tubuh ketika ia mengambil langit berbintang untuk menelan binatang buas itu. Sumber asli nuklir bintang pada awalnya adalah energi promosi utama untuk meningkatkan ranah kekuatan setelah memasuki langit berbintang. Mungkin buruk setelahnya, jika Anda ingin maju, Anda memerlukan sesuatu yang lebih baik, tetapi di Yesuan, level bintang terendah, bintang efek sumber nuklir benar-benar optimal. Ada hal-hal yang benar-benar bagus. Karena kekuatan ranahnya saat ini, meskipun itu karena sistem fagositosis, itu harus ditelan, tetapi efisiensi penyerapan dan pemanfaatan jelas akan sangat berkurang. Diskon semacam ini tidak berarti efeknya, tetapi kecepatan hasil langsung. Bagi Yesuan, yang sedang menghadapi krisis saat ini, itulah yang sangat ia butuhkan. Itu secepat mungkin. Kapal perang di belakang semakin dekat dan dekat. Oleh karena itu, Yesuan hampir tidak ragu-ragu, segera mengeluarkan instruksi ke sistem, segera, ambil kecepatan penuh. Hei, aku menemukan sumber nuklir bintang merah, aku sedang belajar. Progres 1, progres 30. Hei, selamat kepada tuan rumah. Level alam telah ditingkatkan, alam saat ini, tingkat kedua nuklir bintang. Aku sedang menggambar sumber nuklir bintang merah, progres 50, progres 70. Hei, selamat kepada tuan rumah. Level alam telah ditingkatkan, alam saat ini, tingkat ketiga lingkungan nuklir bintang. Hei, sumber nuklir bintang tingkat merah telah diambil. Dengan petunjuk sistem yang melahap dalam pikiranku, bagi Yesuan, kejutan hanya datang satu demi satu. Meskipun dia telah menentukan bahwa tumpukan kecil sumber daya nuklir bintang tingkat merah ini pasti akan meningkatkan alamnya, bahkan itu adalah Yesuan, dan aku tidak pernah memikirkannya. Tumpukan kecil sumber daya nuklir bintang tingkat merah ini, energi yang terkandung di dalamnya sangat besar, sebenarnya membiarkannya mempromosikan alam 2 kali. Dalam waktu singkat 10 tahun, dia benar-benar membuat kultivasinya menjadi satu alam, dan langsung naik dari lapisan inti bintang ke lantai 3 inti bintang. Meskipun itu hanya lapisan ketiga dari bintang pertama, tetapi perasaan kuat yang ditangkap Yesuan dari tubuhnya saat itu membuatnya merasakan reinkarnasi. Sungguh luar biasa. Bagi biksu, peningkatan alam, meskipun itu adalah tahap kecil, terasa seperti memasuki dunia baru, dan seperti ini, dalam waktu singkat 10 kali istirahat, berturut-turut meningkatkan 2 tingkat penyegaran kecil. Perasaan, jika Anda tidak mengalaminya sendiri, Anda tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Dapat dikatakan bahwa Yesuan saat ini, benar-benar merasakan jati dirinya yang sama sekali baru, rasa percaya dirinya tidak pernah teguh. Namun, semua ini hanyalah tirai, kejutan besar yang sesungguhnya, jelas masih tertinggal. Tepat ketika Yesuan gembira dengan terobosan berturut-turut di ranah kultivasi,
suara sistem fagositosis yang baru saja berhenti di benaknya tiba-tiba muncul kembali. Hei, bintang-bintang melahap darah binatang buas untuk diaktifkan. Darah menyatu. Selamat kepada tuan rumah, integrasi sempurna bintang-bintang untuk melahap darah binatang buas. Hei, bakat darah dimulai. Tangkap atmosfer nuklir bintang. Posisi, kanan depan. Level, cian sedang. Kuantitas, pengukuran volume federal, 1 meter persegi. Hei, tangkap napas sumber bintang. Orientasi, lurus ke depan. Level, jingga, del. Kuantitas, pengukuran volumetrik federal, 2,5 meter persegi. Hei, tangkap napas sumber bintang. Metode, kiri depan. Level, hijau inferior. Kuantitas, pengukuran volumetrik federal, 0,3 meter persegi. Hei, tangkap napas sumber bintang. Titik. Dengan darah racun bintang yang ditangkap sebelumnya diekstraksi oleh kekuatan sistem fagosit dan berhasil dan terintegrasi dengan sempurna ke dalam tubuh Yesuan, sistem fagosit berhasil mengaktifkan bakat berdarah fusi langit berbintang Yesuangang untuk menelan binatang buas itu. Pada saat pertama, saya menangkap sejumlah besar asal-usul nuklir bintang dari langit berbintang di sekitarnya. Kemudian, suara monoton dan mekanis sistem berulang kali bergema di benak Yesuan. Semua ini datang terlalu tiba-tiba, dan tiba-tiba itu sangat tidak siap bagi Yesuan, seperti kebahagiaan dalam mimpi. Melihatnya, dia dapat melihat banyak bintang melalui jendela pesawat ulang-alik terbang. Bintang-bintang ini besar dan kecil, tetapi tanpa kecuali, semuanya kusam dan kusam, membuat orang merasa tidak bernyawa. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan para dewa untuk menjelajahi dan menyapu, mereka tidak akan merasakan apapun di antara mereka. Perbedaannya, jelas, di antara bintang-bintang, beberapa bintang bagian dalam masih ada. Tetapi lebih dari itu, inti bintang di bintang pusat bintang telah habis. Biksu umum, satu-satunya cara untuk mengumpulkan sumber bintang ini, adalah dengan melepaskan diri dari permukaan bintang-bintang ini, sampai ke pusat bintang. Pada saat itu, Anda akan mendapatkan beberapa asal-usul bintang yang masih mengandung energi, atau Anda hanya bisa mendapatkan setumpuk kecil energi yang hanya dapat didaur ulang ke Federasi Faro, dipoles untuk menjadi bahan baku standar federal. Jika kristal bintang yang diperoleh lebih dari level merah, ada beberapa nilai, tetapi jika itu adalah warna umum di bawah level merah, nilainya tidak cukup untuk menutupi permukaan dari bintang ke inti pusatnya. Butuh banyak usaha, hanya saja Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan. Tapi sekarang, Yesuan tidak perlu dekat dengan bintang-bintang ini. Dalam jarak tertentu, ia hanya perlu mengaktifkan darah langit berbintang yang baru bergabung untuk menelan binatang buas itu. Efeknya seperti membuka radar pendeteksi level khusus untuk asal-usul nuklir bintang. Kita tidak hanya dapat langsung menentukan apakah inti pusat bintang masih memiliki asal-usul nuklir bintang dengan energi, bahkan tingkat dan volume bintang-bintang ini jelas. Dalam hal ini, Yesuan dapat sepenuhnya mendeteksi data, menggali secara selektif, sejumlah kecil, tingkat buruk, dan menyerah secara langsung. Hanya pilih yang bermutu tinggi, dan sejumlah besar bintang untuk memulai. Dalam pengertian ini, langit berbintang ini menelan bakat darah binatang buas, yang merupakan kemampuan untuk mendeteksi asal-usul nuklir bintang, yang sungguh mengerikan. Dengan itu, berapa banyak sumber nuklir bintang yang diinginkan Yesuan dapat terwujud. Dengan itu, kultivasi Yesuan tidak diragukan lagi melonjak seperti roket. Tentu saja, semua ini harus didasarkan pada premis bahwa Yesuan dapat berhasil menyingkirkan ekor yang telah menggigit erat di belakang selama 3 hari. Atau katakanlah, bunuh saja secara langsung. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah saat berikutnya, dia terkejut dengan senang hati mendeteksi bintang dengan sejumlah besar bintang tingkat ungu. Pada akhirnya, dia hanya bisa berharap untuk menghela nafas, dan dia tidak bisa mendapatkannya di tangannya. Menyadari hal ini, pukulan Yesuan menamparkan wajahnya, dan setelah menggigit giginya, saat pikirannya bergerak, dia bahkan menghentikan pesawat ulang-alik terbang. Pertempuran ini telah dihindari saat pesawat ulang-alik terbang itu berhenti, sosok Yesuan mengambil alih kapal perang, lalu melambaikan tangannya dan pesawat ulang-alik meteor itu pun terangkat. Pada saat ini, seluruh orang itu berdiri di ruang hampa galaksi tanpa penutup. Apapun, tanpa wajah, menghadap kapal perang kecil yang mengejar di belakang. Melihat bahwa Yesuan tampaknya tidak siap untuk berlari lagi, kapal perang kecil yang mengejar di belakang juga melambat,
dan kemudian secercah cahaya samar, seorang pria licik mengenakan jubah putih muncul di langit berbintang, tetapi untuk mencegah di bawah tipu daya, orang ini tidak menyingkirkan kapal perang kecil yang telah memberkati susunan tersembunyi itu. Orang ini berwarna merah dan putih, terlihat sangat luar biasa, tetapi cahaya di matanya jelas tidak menentu, dan warna serta keputihan di atas sedikit tidak wajar. Sekilas, saya tahu bahwa itu pasti dilubangi oleh anggur. Alasannya, karena alasan ini, kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya tahap keempat dari lingkungan nuklir bintang, dan Yesuan setara, sedikit lebih tinggi. Dari orang ini, Anda dapat memiliki kapal perang kecil yang telah mengukir metode susunan tersembunyi, dan dengan santai sebuah tembakan adalah tumpukan kecil sumber nuklir bintang tingkat merah. Orang yang bertangan besar seperti ini, identitasnya jelas luar biasa, mungkin karena alasan ini. Dalam kapasitas putranya, ia secara alami tidak tertarik pada kultivasi. Pada usia muda, dapat ada perbaikan tingkat keempat dari lingkungan nuklir bintang. Diperkirakan semuanya ditumpuk dalam berbagai harta karun. Meskipun kultivasi pihak lain sedikit lebih tinggi dari alam, tetapi setelah melihatnya, Yesuan menghela nafas lega, langkah kecil, bunga-bunga di rumah kaca ini dapat memenuhi dirinya dan Yesuan sepanjang jalan. Apa kesenjangan antara kekuatan yang tumbuh dewasa? Untuk mengatakan bahwa pihak lain telah memperkuat alam yang besar, Yesuan memperkirakan bahwa hanya putaran balik yang lolos, tetapi itu hanya celah kecil di alam yang sama. Ini benar-benar dapat diabaikan. Sangat disayangkan bahwa pihak lain jelas tidak memiliki kesadaran seperti ini. Pada saat ini, setelah bentuk fisiknya muncul, dia melihat napas Yesuan yang sedang memperbaiki, dan pipinya yang putih muncul di pipi yang pucat secara patologis. Bahkan ketika ada seringai mencibir, tidak heran ada rasa takut dan takut yang tiba-tiba berhenti. Ternyata itu adalah alasan untuk menyembunyikannya. Sayangnya, hanya tahap ketiga dari nuklir bintang, itu masih mati. Setelah mengatakan itu, wajah pria berjubah putih itu tiba-tiba tenggelam, dan dia menegur seperti tamparan di wajah, di Federasi Wanluo ini, kamu berani mengambil benda kecil ini, kamu benar-benar yang pertama. Lihat keberanianmu untuk menemukan kematian, serahkan langit berbintang untuk menelan binatang buas, ini kurang memberimu seluruh tubuh. Arti dari kata-kata itu, perhatian pihak lain, jelas hanya langit berbintang untuk menelan binatang buas itu. Adapun tumpukan kecil asal nuklir bintang tingkat merah, orang-orang tidak menyebutkannya, tampaknya tidak di mata. Benar saja, orang kaya. Yesuan diam-diam menghela nafas, dan kemudian tangannya terbuka, wajahnya tidak berdaya, tidak masalah. Langit berbintang menelan binatang buas telah digunakan olehku, termasuk sumber nuklir bintang tingkat merah adalah sama, untuk menjadi jika itu pasti tidak akan keluar. Apa, digunakan, kamu tidak akan memperlakukannya sebagai bungkus daging. Sialan kamu tahu betapa berharganya binatang buas berbintang di usia muda. Ini adalah koleksi kecil 500 juta franc yang secara tidak sengaja bertemu. Setelah 2 tahun, aku benar-benar diperlakukan sebagai perut gemuk. Pria berjubah putih itu bergemuruh hebat, dan teriakan-teriakan buas terdengar, tetapi setelah beberapa kata meraung, dia segera menjawab, tidak. Inti bintang tingkat merah memiliki energi internal yang sangat besar, meskipun kecil. Itu tidak dapat disia-siakan dalam waktu singkat. Bagaimana Anda bisa melakukannya hanya dalam 3 hari? Anda berbohong, percaya atau tidak, singkatnya, saya benar-benar tidak bisa keluar. Selain itu, saya tidak tahu bahwa mereka semua memiliki barang-barang Tuhan sebelumnya, tetapi Anda tidak akan dapat melakukannya di masa depan. Wajah Yesuan sekali lagi menunjukkan ketidakberdayaan, alisnya sedikit berkerut, dan dia tidak sabar. Apakah Anda berani bermain dengan saya? Pria berjubah putih itu sangat marah dan tiba-tiba berteriak keras, itu hanya mencari kematian, pedang komet, hei. Panggil, cahaya merah menyala, dan saat raungan pria berjubah putih itu bergema, cahaya merah dari cahaya itu naik, dan langsung berubah menjadi pedang lebar yang lebar seperti panel pintu, dengan prestise yang kuat. Menekan momentum, jika meteor itu cepat, menghantam Yesuan. Kelopak mata yang terakhir melonjak liar. Pria berjubah putih ini benar-benar tidak biasa, dan level pedang lebar merah itu jelas tidak rendah. Dengan Yesuan sekarang hanya memperbaiki lingkungan nuklir bintang, tidak mungkin untuk menolak. Tidak mungkin untuk berbalik dan pergi. Kecepatannya cepat, tetapi tidak terlalu cepat. Krisis akan datang, di Yesuan, satu-satunya solusi adalah tangan melahap. Tanpa ragu-ragu,
Ye Xuan segera memacu keterampilan melahap dari sistem melahap. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa besar menjulang-menjulang, meraih pedang lebar merah yang sedang bergegas. Oh, saat berikutnya, seperti suara retakan yang sedikit tidak normal, telapak tangan raksasa yang ditelan ilusi itu benar-benar dibuka oleh pedang merah lebar, tanpa hambatan, masih meraung. Wajah Ye Xuan mengembun, dan levelnya tidak rendah, yang berada di luar jangkauan tangan yang dapat digenggam oleh tangan yang menelan. Dengan cara ini, Anda hanya dapat memaksakan diri untuk mencoba. Sambil menggertakkan giginya, hati Ye Xuan dengan cepat merenung, sistem fagositosis, terisi paksa. Panggil, suara kekosongan tiba-tiba muncul, dan telapak tangan raksasa ilusi yang dibuka oleh pedang merah lebar itu berputar-putar. Telapak tangan yang retak asli ditutup di dalam putaran, dan tampaknya lebih padat, dan kemudian mudah untuk menemukan cara untuk berayun. Misalnya, jika tas diambil, pedang merah lebar yang dibungkus dengan gagang tidak akan masuk ke tubuh Ye Xuan. Dicoba dengan paksa, dan akhirnya berhasil, tetapi Ye Xuan membayar banyak uang, dia merasakan konsumsi sistem yang menelan tubuh. Apa, kamu benar-benar menerima sejumlah kecil pedang komet? Apa artinya ini? Pria berjubah putih itu terkejut, matanya bulat dan wajahnya tidak percaya. Ketika saya berbicara, saya menggertakkan gigi dan mengangkat tangan saya lagi. Kamu telah menerima senjata ajaib kecil. Kamu telah mengumpulkannya untuk sementara waktu. Menyempurnakan pot iblis, mengumpulkan. Booming, deru guntur dan gemuruh guntur tiba-tiba pecah tanpa peringatan apapun. Dengan lambaian tangan pria berjubah putih itu, tenda hijau dibuat dari telapak tangannya, berubah menjadi pot pipi bermulut panjang yang ramping, yang tampaknya penuh dengan guntur tak terbatas. Umumnya adalah suara gemuruh, yang berasal dari pot pipi bermulut panjang. Ada juga rasa tekanan dan penyebaran yang menyayat hati. Itu langsung menyelimuti hamparan galaksi yang luas. Tingkat senjata ajaib ini masih di atas pedang lebar merah sebelum muncul, dan itu telah membuatnya merasakan rasa patah hati. Pada saat inilah ejekan pria berjubah putih di seberangnya sudah terdengar lagi. Pot ini disebut iblis pemurnian, dan dapat mengumpulkan semua hal di langit dan bumi, sehingga cukup untuk memperbaikinya, dan bintang-bintang juga dapat menerimanya. Tidak memurnikan, tetapi menerima semut kecil di urutan ketiga dari nuklir bintang, tetapi itu adalah tangan yang akan datang, tidak memurnikan. Sambil merenungkan pesan ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak karena belum dimurnikan. Ia akan menunggu hal-hal dari Tuan, bahkan jika tingkat pot pemurnian lebih tinggi, tangan melahap akan lebih santai daripada pedang merah sebelumnya. Pikiran itu terlintas di benakku, dan Ye Xuan tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, tangan melahap. Pedang bintang, hei, telapak tangan ilusi besar muncul kembali. Kali ini, Ye Xuan tidak memprovokasi kemampuan untuk memaksa muatan, tetapi sama mudahnya untuk mengumpulkan pot iblis yang menghancurkan. Tekanan kuat di langit galaksi tidak lagi, bahkan suara gemuruh-gemuruh menghilang sepenuhnya. Selain itu, telapak tangan ilusi besar di bawah desakan Ye Xuan, itu adalah kesempatan untuk menangkap kapal perang kecil yang tidak diambil oleh pria berjubah putih. Pada saat yang sama, pedang berbintang yang ditembakkan oleh gelombang berhasil dikumpulkan. Itu juga berubah menjadi sentuhan manusia, dan setelah melayang, itu menghantam bagian belakang sisi lain. Apa, ini tidak mungkin. Mata lelaki berjubah putih itu hampir keluar, wajahnya penuh keterkejutan, dan akhirnya dia melompat dan menggeram dalam kehampaan. Kamu jelas bukan bintang nuklir tingkat ketiga, sialan, tapi masih tersembunyi. Pembohong, perampok, kau masih melahap binatang buasku, pedang misteriusku, dan periuk pemurnianku. Ya Tuhan, kapal-kapal berdebu terlalu sedikit, dasar perampok sialan. Entahlah, jika dihitung-hitung, lelaki berjubah putih ini mendapati bahwa tanpa disadarinya ia telah merampas banyak hal baik dari pihak lain. Kedudukannya di Federasi Faro, terutama di ras manusia, selalu begitu. Hanya saja ia melihat barang-barang milik orang lain, lalu merampasnya dengan paksa, atau merancang bagian yang telah mereka ambil. Mengapa barang-barang itu dirampas begitu saja? Kemarahan Haotian muncul di hatiku. Pada saat ini, lelaki berjubah putih itu telah pergi dengan kasar. Pedang berbintang itu bahkan kembali dari lehernya, dan tampaknya sama sekali tidak dapat dikenali. Secara alamiah mustahil tanpa merasakannya. Alasan mengapa ia tidak memperhatikannya adalah karena seluruh pikirannya memang diselimuti oleh amarah yang mengamuk saat itu, dan tidak ada orang lain yang peduli.
Di sisi lain, itu karena nafas dan kekuatan pedang bintang yang ia rasakan, ia sama sekali tidak dapat menggoyahkannya, dan di sana tidak perlu memperhatikan. Dalam kapasitasnya, tidak ada kekurangan senjata sihir pertahanan yang kuat. Kali ini saya datang ke medan bintang pemakaman untuk menemukan langit berbintang untuk melahap binatang buas itu. Pria berjubah putih itu sebenarnya tidak sendiri. Dia bahkan membawa armada berdarah yang besar. Baru-baru ini, dia meninggalkan armada itu sendirian dan keluar dari pencarian tanpa niat apapun. Ditemukan bahwa langit berbintang yang mengikuti 2 tahun lalu ini menelan binatang buas itu, dan sulit untuk menemukan jejak bagi pihak lain untuk melarikan diri. Bahkan jika serangan itu datang, banyak harta karun tidak dibawa di tubuh, tetapi beberapa harta karun pertahanan pribadi, baginya, tidak pernah pergi. Pedang bintang itu jatuh, dan salah satu dari beberapa harta karun pertahanan di tubuh pria berjubah putih itu diaktifkan secara otomatis, dan lapisan silau mengkilap terbentuk untuk menutupi sosok itu sepenuhnya. Ding! Pedang bintang itu menghantam silau mengkilap dan mengeluarkan suara yang tajam. Tidak hanya gagal bergerak, tetapi cahaya berwarna dari glasir mengkilap itu bahkan tidak naik. Wajah Yesuan langsung muram. Dengan tulisan tangan pihak lain, saya khawatir ada juga banyak harta karun pertahanan di tubuhnya. Sama seperti aktivasi acak, itu telah membuatnya tidak berdaya. Jadi, jika Anda ingin membunuh orang ini hari ini, itu tidak mungkin. Karena tidak ada harapan untuk membunuh dan mendapatkan banyak manfaat, maka Anda akan mengambilnya. Kapal perang kecepatan kecil orang ini telah dikumpulkan oleh Yesuan dengan tangan yang melahap, dan seharusnya tidak dapat mengejarnya. Dengan dingin menyapu sisi lain, Yesuan mengambil kembali pedang bintang, tidak banyak bicara, menyembah pesawat ulang-alik bintang terbang, berbalik dan pergi. Pembohong, perampok, ini tidak akan membiarkanmu pergi. Di belakangnya, raungan sedih pria berjubah putih terdengar samar-samar, tetapi dia tidak mengeluarkan kapal perang lainnya lagi. Jelas, tidak ada kapal perang kecil lainnya di sisi lain, menghadap Yesuan yang telah meninggalkan pesawat ulang-alik terbang. Aku hanya bisa berharap untuk mendesah. Sebuah kecemerlangan bersinar, pesawat ulang-alik bintang terbang menembus langit berbintang, dan dengan cepat pergi, dan sekejap mata menghilang di ujung langit berbintang. Aku tidak ingat penampilanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di Federasi Vulkan, terutama di ras manusia, tidak ada yang berani melakukan ini padaku. Di tengah desahan, seorang pria gila, dingin, dan kekar, pria berjubah putih itu berbalik dan berjalan ke satu arah. Armada dewanya jauh di depan, bahkan jika dia melintasi kehampaan dalam daging, itu akan lebih dari 2 atau 3 bulan. Konvergensi dengannya, pada saat itu, dia akan mencoba yang terbaik untuk mencari seluruh armada. Bahkan jika medan bintang pemakaman diputar ke bawah, Anda harus menemukan perampok dewa. Suatu hari kemudian, kedalaman medan bintang pemakaman, Yesuan mendesak bintang terbang untuk jatuh ke depan bintang besar. Dia memutuskan untuk tinggal sementara di sini. Di satu sisi, dia membersihkan panen. Di sisi lain, ketika dia mendekati planet raksasa yang sangat besar ini, dia juga memberi petunjuk tentang bakat darah langit berbintang yang menelan binatang buas itu. Bintang ini jauh di dalam inti bintang, tidak hanya ada sejumlah besar sumber nuklir bintang tingkat merah. Bahkan ada sumber bintang skala biru kecil yang berukuran setengah kaki persegi. Buka warna hitam dan warna bintang, sumber bintang tidak disebutkan, putih oranye hijau, biru dan ungu biasa, di antara 7 sumber nuklir bintang, tingkat merah dianggap berkualitas tinggi, dan tingkat biru inti bintang lebih itu hanya di bawah tingkat ungu, bahkan jika itu hanya setengah kaki persegi, Yesuan mungkin tidak mudah melewatkannya. Terlebih lagi, dengan sumber nuklir bintang tingkat biru kecil yang dicampur bersama, ada banyak sumber nuklir bintang tingkat merah yang penuh dengan kaki. Kekayaan ini, siapapun akan tergoda. Setelah memetik pesawat ulang-alik bintang terbang, Yesuan mencari Grand Canyon di belakang planet besar ini. Setelah membuat larangan, ia mulai membersihkan panen. Selain langit berbintang sebelumnya yang menelan binatang buas dan sumber nuklir bintang tingkat merah kecil, panennya juga memiliki kapal perang kecil bernama Debu, dan pedang lebar merah ajaib untuk menyerang. Selain itu adalah panci pemurnian yang membuat guntur dan gemuruh. Panci ini disebut sebagai iblis, ditambah dengan kata-kata pria berjubah putih. Itu pasti jenis sihir ruang angkasa yang mengandung sejumlah ruang tertentu. Itu tidak hanya dapat digunakan untuk penyimpanan,
tetapi juga dapat mengumpulkan makhluk hidup ke dalamnya dan melakukan beberapa pemurnian. Adapun suara gemuruh yang muncul setelah harta karun ini, itu menunjukkan bahwa selain fungsi tambahan di atas, itu masih merupakan senjata sihir multifungsi dengan mode serangan. Itu benar-benar hal yang langka. Saat ini, kultivasi Yesuan terbatas, dan dia ingin bertahan hidup di medan bintang pemakaman yang aneh ini. Pada hari-hari awal, dia harus bergantung pada bantuan kekuatan eksternal seperti senjata sihir. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan ini pertama kali. Semua harta karun yang diperoleh Van semuanya dimurnikan, dan semuanya adalah bagian dari kekuatan tempurnya yang komprehensif. Dengan pemikiran seperti ini, Yesuan bahkan menghubungi sistem fagositosis tubuh, dan kemudian, nada cepat sistem, mudah bagi pikirannya untuk berdering, "Hei, selamat kepada tuan rumah, cari tahu asal-usul bintang, apakah sudah terkumpul? Hei, selamat kepada tuan rumah, bintang-bintang 9 hari, apakah akan mengaktifkan sistem fusi?" Tidak mengherankan bahwa sumber inti bintang, pria berjubah putih dapat dengan mudah melemparkan setumpuk kecil sumber inti bintang tingkat merah untuk menjebak langit berbintang untuk menelan binatang buas, untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki inventaris lain di kapal berdebu ini, maka itu aneh. Tapi apa yang terjadi dengan bintang 9 hari? Apakah itu juga ditemukan di kapal berdebu itu? Ini tidak mengherankan. Dengan tulisan tangan pihak lain, statusnya jelas luar biasa. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan raksasa inti dari kelompok kemanusiaan Federal Wanluo. Dalam hal ini, ada sumsum bintang 9 hari yang belum pernah didengar Lian Yexuan. Segalanya secara alami normal, namun, benda ini benar-benar mengaktifkan sistem fusi dari sistem fagositosis, yang jelas merupakan hal yang baik. Meskipun sistem fusi belum diaktifkan, sistem tersebut sedang menunggu balasan Yesuan, jadi apa fungsi spesifik dari sistem ini, dia tidak begitu jelas, tetapi hanya penggabungan dua kata ini, sudah cukup untuk membuat orang berpikir berulang-ulang. Yesuan tidak ragu untuk ragu, bahkan jika dia memerintahkan sistem fagosit untuk melahap bintang 9 hari, dan segera mengaktifkan instruksi sistem fusi. Mengenai asal-usul sistem nuklir bintang di kapal berdebu, Yesuan melihatnya, dan jumlahnya tidak banyak. Itu juga merupakan sumber bintang ketiga dan keempat cian dan hijau, dan bintang merah tingkat kelima. Itu tidak sedikit lebih buruk. Tampaknya bahkan pria berjubah putih ini, sumber nuklir bintang merah 5 tingkat di tangannya tidak banyak, atau tidak banyak orang di dalam tubuhnya, tetapi untuk menjebak langit berbintang untuk melahap binatang buas itu, dia memiliki inti bintang merah 5 tingkat di tangannya. Sumbernya telah keluar semua, tentu saja, pada akhirnya itu masih lebih murah. Hei, selamat kepada tuan rumah, sistem fusi diaktifkan. Hei, aku menemukan bahwa aku dapat menggabungkan harta yang sama, apakah pesawat ulang-alik bintang terbang dan kapal debu, pedang bintang dan pedang bintang digabungkan. Saat sistem mendorong sistem menelan dalam benaknya untuk berdering lagi, Yesuan benar-benar berhenti, dan kemudian ada kejutan besar yang muncul dengan tenang. Bisakah harta yang serupa menyatu? Ini jelas tidak diragukan lagi. Bagaimanapun, sistem telah memberikan tip khusus. Selalu ada 4 item yang dapat digunakannya untuk menyatu. Artinya, keempat harta ini dapat digabungkan menjadi 2 bagian. Mereka adalah pesawat ulang-alik bintang terbang dan kapal debu, serta pedang bintang dan pedang bintang, yang merupakan pedang lebar merah. Yang pertama adalah kapal perang kecil, sedangkan yang kedua adalah senjata sihir berbentuk pedang dalam senjata sihir penyerang. Sebelumnya Yesuan khawatir tentang mendapatkan kapal berdebu ini, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan karena identitas dan status pria berjubah putih di Federasi Faro, terutama ras manusia. Kapal perang langka ini diukir dengan metode tersembunyi. Gunakan, karena begitu Anda mengeluarkannya, Anda pasti akan mengungkapkan identitas Anda. Sekarang setelah ada sistem konvergen, masalah ini jelas terpecahkan. Apakah itu pesawat ulang-alik bintang terbang dan kapal debu, atau pedang bintang dan pedang bintang, itu tidak akan sama seperti sebelumnya, jadi bahkan jika Yesuan bebas untuk mengeluarkannya, dia tidak takut untuk segera dikenali. Itu benar, setelah beberapa sensasi, Yesuan bahkan memberi sistem perintah untuk menentukan fusi. Setelah berpikir bahwa dia bertekad di sini, sistem menelan dapat segera menggabungkan 2 kapal perang dan 2 senjata sihir serangan tipe pedang. Saya tidak berharap hasilnya membuat Yesuan kecewa. Hei, pastikan fusi. Hei, aku menemukan sumber bintang nuklir 3 tingkat cian, dan mengumpulkannya.
Hei, temukan sumber bintang nuklir 4 tingkat hijau, dan kumpulkan. Hei, peringatan, energi fusi tidak cukup, tolong berikan kepada tuan rumah. Ye Xuan tiba-tiba tertegun, dan kemudian dia melihat dua tumpukan kecil sumber bintang nuklir cian dan hijau di kapal debu. Ditemukan bahwa energi di dalamnya telah menghilang, tampaknya diambil oleh sistem fagositosis. Sekarang, mereka hanya dua kelompok kecil bintang cian dan hijau. Paling-paling, itu didaur ulang ke aula pemerintah federal Faro untuk pertukaran beberapa bintang standar. Artinya, sistem fusi yang baru saja diaktifkan membutuhkan energi untuk setiap fusi, dan energi ini mungkin merupakan sumber daya lainnya, tetapi sumber bintang nuklir juga merupakan sumber yang dapat digunakan. Namun, hanya tumpukan kecil sumber bintang nuklir cian 3 tingkat dan hijau 4 tingkat jelas tidak cukup untuk mendukung kedua integrasi ini. Butuh lebih banyak energi. Ye Xuan segera memikirkan harta karun di inti bintang di kedalaman bintang besar ini. Setengah kaki untuk melihat sisi sumber nuklir bintang biru 6 tingkat kecil. Tumpukan kecil sumber nuklir bintang merah 5 tingkat. Ini adalah barang bermutu tinggi 5 dan 6, apakah itu cukup? Jika ini tidak cukup, maka sistem fusi yang baru diaktifkan ini terlalu mengecewakan. Itu hanya menggabungkan hal-hal dari pesawat ulang-alik bintang terbang dan kapal debu, dan itu membutuhkan sejumlah besar energi fusi. Apa, ketika Ye Xuan tumbuh dewasa dan perlu mengintegrasikan harta karun berkualitas lebih tinggi, bukankah dia akan menangkapnya? Bagaimanapun, pertama-tama dapatkan sumber nuklir bintang tingkat tinggi dari 5 dan 6 tingkat dan serahkan ke sistem untuk dikumpulkan. Coba lagi, bintang ini sangat besar, dari permukaan hingga area inti pusat bintang, ia perlu menempuh seluruh jalan, tetapi sebenarnya tidak terlalu mudah. Namun, Ye Xuan tahu bahwa memang ada sumber nuklir bintang di inti bintangnya, dan setelah 5 tingkat merah dan 6 tingkat biru berkualitas tinggi, bahkan jika proses penggaliannya sulit, antusiasmenya sama sekali tidak kurang. Segera, ia menyelinap ke dasar jurang yang bersembunyi di tempat persembunyian, lalu mengeluarkan pedang bintang, dan terus berputar dengan kecepatan ekstrim di depannya, berubah menjadi benda tajam seperti mata bor, dan turun lurus ke bawah. Pada saat yang sama, di sisi lain bintang hitam besar ini, saat ini, sebuah kapal perang besar baru saja melambat, perlahan-lahan jatuh ke permukaan bintang-bintang. Kapal perang ini agak istimewa dalam penampilan. Itu tidak seperti jenis kapal tempur. Ini seperti kapal teknik besar. Tentu saja, teknik semacam ini mengacu pada eksplorasi dan penggalian bintang. Di medan bintang pemakaman ini, memang ada beberapa kapal eksplorasi dan penggalian seperti itu. Tujuan operasional mereka adalah menemukan sumber nuklir bintang dari inti dalam sebuah bintang. Dibandingkan dengan Ye Xuan sendiri, orang tersebut mendesak senjata ajaib, dan tindakan menguras gas sejati saja tidak hanya lebih profesional, tetapi juga merupakan kelompok eksplorasi. Bahkan kecepatan penggaliannya sama sekali berbeda. Bagaimanapun, bahkan kapal eksplorasi dan penggalian khusus pun terbuka, dan mereka masih besar. Pada saat ini, di ruang kendali umum kapal eksplorasi dan penggalian ini, lebih dari selusin sosok berdiri di depan layar lebar. Di antara mereka, ada pria dan wanita, dan mereka semua berbeda. Semuanya dalam urutan ke-9 bintang. Ini sudah menjadi bintang ke-7 yang kami putuskan untuk digali dalam seminggu. Sudah 6 kali kosong. Kali ini, kami telah memilih orang sebesar itu. Saya punya firasat, kali ini, akan bermanfaat.